Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran mata kuliah administrasi perpajakan ini, kami dari kelompok 7 reguler A dengan anggota kelompok, saya sendiri Hikmah Nazifa, serta Yasinta Fitriani akan menjelaskan materi tentang Community of Expert atau komunitas ahli dan fenomena perpajakan di Indonesia. Apa itu yang dimaksud dengan Communities of Expert atau komunitas ahli? Jadi, Communities of Expert adalah istilah penyebutan dari bahasa Inggris yang apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya adalah komunitas ahli. Komunitas ahli secara istilah kata terdiri dari kata komunitas dan ahli. Komunitas itu sendiri dapat dimaknai sebagai sekelompok individu yang kemudian tergabung menjadi satu kesatuan kelompok pada area khusus serta memiliki ciri khas yang sama. Sedangkan kata ahli dapat dimaknai sebagai penyebutan bagi individu atau orang yang mempunyai bakat atau kemampuan efektif dan efisien berdasarkan aturan yang sudah ditetapkan. Jadi, dengan demikian Communities of Expert atau komunitas ahli dalam ranah kajian administrasi perpajakan dapat dimaknai sebagai lingkup kelompok yang terdiri dari berbagai anggota yang memiliki keterampilan dalam dunia perpajakan, baik pada proses perencanaan, perumusan, pemungutan, pengawasan, hingga pada pemberian sanksi dalam keberlangsungan pajak itu sendiri. Dalam buku Taxations of Fieldwork Research Handbook yang ditulis oleh Linus Oates dan Helen Rogers memberikan dua konsep yang berbeda, namun compatible jika disatukan menjadi gagasan pengetahuan. Mereka membagi konsep komunitas ahli menjadi dua, yaitu komunitas praktik dan komunitas epistemik. Pertama, komunitas praktik. Komunitas praktik adalah komunitas non-formal yang berkaitan langsung dengan interaksi keberlanjutan pada proses penyelenggaraan perpajakan, mulai dari bagaimana mempelajari tentang pajak dan lain sebagainya. 2. Komunitas epistemik. Komunitas epistemik adalah komunitas formal dan menjadi lembaga profesional sebagai sumber acuan perpajakan. Biasanya berkaitan dengan proses pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Baiklah, itu adalah penjelasan terkait dengan Communities of Expert atau komunitas ahli. Selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena perpajakan Indonesia terkait dengan komunitas ahli tersebut yang akan dilanjutkan oleh Yasinta Fitriani. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunitas ahli dan keterkaitannya dengan fenomena perpajakan di Indonesia. Berdasarkan pada penjelasan sebelumnya, bahwa komunitas ahli dibagi menjadi dua, yaitu komunitas praktik dan komunitas epistemik. Apabila dikaitkan dengan situasi dan kondisi dengan fenomena perpajakan di Indonesia, maka hasil dari analisis kami yaitu sebagai berikut. Yang pertama, komunitas praktik perpajakan di Indonesia. Komunitas praktik pajak adalah komunitas non-formal yang diartikan sebagai kelompok orang yang dilandaskan dengan berbagi perhatian dan keinginan yang sama tentang pajak dan mempelajari pajak dengan baik dengan cara saling berinteraksi secara berkelanjutan. Komunitas praktik pajak memungkinkan semua orang untuk dapat belajar kepada siapa saja dan di mana saja sesuai dengan kebutuhannya. Komunitas praktik pajak di Indonesia meliputi
Yang pertama ada komunitas relawan pajak. Komunitas relawan pajak merupakan komunitas yang terbentuk secara sukarela untuk menyadarkan para wajib pajak tentang kepatuhan pajak. Salah satu dari komunitas wajib pajak di Indonesia adalah komunitas Pajak Mania. Komunitas Pajak Mania terbentuk untuk mensosialisasikan peraturan perpajakan di Indonesia, mengedukasi serta memfasilitasi masyarakat, baik perorangan atau pelaku dunia usaha yang ingin menunaikan kewajiban pajak. Yang kedua, tax center. Tax center adalah suatu tempat kegiatan yang bersifat kelembagaan dan dibentuk oleh perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, pelatihan, dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri serta didukung oleh Ditjen Pajak. Yang kedua yaitu komunitas epistemik perpajakan di Indonesia. Jadi, komunitas epistemik pajak adalah komunitas yang berbentuk lembaga formal dan merupakan lembaga yang terdiri dari kaum profesional dari berbagai disiplin ilmu yang memiliki kemampuan dalam pengambilan kebijakan. Contohnya, bagaimana rekomendasi kebijakan pajak yang diusulkan oleh komunitas epistemik, bagaimana peran dan fungsi komunitas epistemik dalam pengambilan keputusan, identifikasi jaringan dan kelompok ahli pajak yang bekerja sama, organisasi pajak dan kebijakan pajak, serta pengetahuan dan keahlian pajak. Komunitas epistemik pajak di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu ada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, dalam hal ini yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Ditjen Pajak merupakan unit eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perpajakan yang meliputi pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, selain sektor perkotaan dan pedesaan, serta bea materai. Yang kedua ada Badan Kebijakan Fiskal yang juga bernaung di bawah eselon 1 Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor keuangan dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, pembiayaan sektor keuangan, dan kerjasama internasional. Yang selanjutnya ada Komite Pengawas Perpajakan. Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non-struktural yang bertugas untuk membantu Menteri Keuangan yang bersifat mandiri dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas instansi perpajakan. Pengawasan ini meliputi semua kegiatan pengamatan, pengumuman informasi, dan pengaduan masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksa Keuangan merupakan institusi yang dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyebutkan bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu badan pemeriksa keuangan yang bebas dan mandiri. Yang keempat ada Asosiasi Konsultan Pajak. Jadi Asosiasi Konsultan Pajak adalah organisasi profesi konsultan pajak di Indonesia yang bersifat nasional dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak. Yang kelima ada Badan Pendapatan Daerah atau Badan Pengelolaan Pajak dan Badan Retribusi Daerah yang bertugas sebagai penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendaftaran, pendataan, penetapan, dan penagihan, pembukuan, pelaporan, dan pengendalian operasional pajak, retribusi daerah, dan penerimaan lainnya.